Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan itu, dan ini juga merupakan kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, adalah nikmat sampai hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya. Nikmat menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah senikmat-nikmatnya nikmat. Karena orang yang merasakan dirinya sebagai hambanya Allah, dia tidak akan merasa rugi dalam kehidupan dunia ini. Dia akan mudah untuk menerima setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kalau kita pikir-pikir, kita yang serba kekurangan, kita yang dhaif, kita yang lemah ini, kita yang terkadang lisan kita tergelincir untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang terkadang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang kotor. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita menyebut namanya yang mulia dengan lisan kita ini. Dan itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita pantas pada kesempatan pagi hari ini untuk mensyukuri kenikmatan. Dan senikmat-nikmat nikmat adalah nikmat menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara muslim yang ada di Masjid Al-Hikmah Surabaya ini. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang pesona sahabat di dalam Al-Qur'anul Karim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tentunya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang
bagaimana keindahan akhlak, keindahan kepribadian, keindahan komunitas masyarakat di mana Rasulullah Muhammad SAW hidup di tengah-tengahnya dan mewarnai mereka, yaitu kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Sangat memukau. Dan keindahan itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan keindahan dan pesona sahabat itu juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam kitab-kitab suci umat-umat terdahulu sebelum Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam kitab-kitab suci umat terdahulu itu ternyata tidak hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa mubasysyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini juga memberikan berita gembira kepada kalian tentang hadirnya utusan setelahku, namanya adalah Ahmad. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad yang namanya Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam kitab-kitab umat terdahulu. Akan tetapi juga pesona para sahabat pun juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam kitab-kitab umat terdahulu. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu menyampaikan riwayat tentang seorang nabi yang dimakamkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Padahal kita mengetahui bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Katsir meriwayatkan ada nabi yang baru dimakamkan jasadnya. Ya, dimakamkan jasadnya setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan nabi itu sebagaimana disampaikan, diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi itu namanya adalah Nabi Daniel. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Daniel atau Daniel, ya, bahwa Daniel itu ingin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar nanti yang memakamkan jasadnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sampai ada nabi yang berdoa kepada Allah minta agar nanti yang memakamkan jasadnya adalah umat Nabi Muhammad, berarti sudah sampai kepada nabi itu kemuliaan dan kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abul Aliyah meriwayatkan tentang Nabi Daniel itu, ya, bahwa Daniel itu adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang ditahan oleh Raja Romawi, Raja Persia. Ya, ditahan oleh Raja Persia. Dan riwayat menyebutkan beliau hidup di zaman Bukhtunassar atau Nebukadnezar. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mungkin kalau Daniel hidup 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW karena Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad berdasarkan riwayat yang sahih itu tidak dijeda oleh seorang nabi pun. Sehingga nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dan juga teriwayatkan sampai kepada kita itu adalah nabi-nabi kecuali Nabi Isa alaihissalam yang hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam. Adapun setelah Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat maka tidak ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus tentaranya untuk berperang melawan Persia.
Begitu menaklukkan sebuah kota di Persia namanya adalah Tustur, kota Tustur. Dan di antara ulama yang hadir, yang lahir dari kota Tustur adalah Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Orang ulama yang luar biasa, yang terkenal dengan tafsir isyarinya itu. Karena punya penafsiran yang cukup mendalam tentang Al-Qur'anul Karim. Namanya Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Ketika Umar mengutus Abu Musa al-Asy'ari bersama dengan tentara yang lain untuk berperang dengan Persia dan kota Tustur jatuh, maka Abu Aliyah bercerita bahwa kami di Tustur itu masuk ke gudang di mana Raja Hurmuzan itu menyimpan kekayaannya. Hurmuzan Raja Persia. Ya. Kami masuk ke gudang di mana Hurmuzan itu menyimpan kekayaannya. Begitu kami masuk, maka kami mendapati di gudang itu ada as-sarir, ada tempat tidur, dan di atasnya itu ada jasad. Ada jasad orang yang sudah meninggal dunia tentunya. Dan di samping kepala jasad itu ada kitab. Ya, di samping kepala jasad itu ada kitab. Lalu kami memberitahukan perkara ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kami mengirimkan kitab yang ada di samping kepala jasad itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu kitab yang ada di samping jasad itu dikirim kepada Sayyidina Umar, maka Umar bin Khattab meminta Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu sahabat yang dulunya adalah Yahudi. Ya, dulunya Yahudi kemudian masuk Islam. Dan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan Yahudi dan juga bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu, nanti Umar tuh minta pendapatnya kepada Ka'ab al-Ahbar itu. Sampai pada memutuskan tempat untuk membuat masjid. Ketika Umar membuka Palestina itu, maka di mana harus sholat kan gitu, di mana saya harus membuat masjid. Maka Ka'ab al-Ahbar menunjukkan bahwa tempatnya itu ada di balik Qubatus Sokhroh yang hari ini ada masjid berkubah emas itu, Pak. Maka Umar tegur, kamu ini terlalu didominasi oleh pengetahuan Yahudimu gitu. Karena Qubatus Sokhroh itu ya adalah tempat suci orang-orang Yahudi, karena mereka meyakini di situ Nabi Ishak alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian nanti diganti dengan domba. Ini bukan hanya Nabi Ismail alaihissalam, ya, tapi juga Nabi Ishak alaihissalam. Nanti antum bisa membuka tafsir Ibnu Katsir ataupun juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Menurut keyakinan mereka seperti itu, Pak. Sehingga jadi gini, mohon maaf. Ini Masjid Al-Aqsa hari ini yang kubahnya hitam disebut Masjid Al-Qibli sekarang. Ya kan? Kemudian di atasnya sini ada namanya Qubatus Sokhroh yang warnanya emas tuh. Gitu. Maka Qibli ini yang bangun Umar, Pak. Kalau Al-Aqsa ada di bawah Al-Qibli ini. Nah, Ka'ab al-Ahbar itu menunjukkan bikin masjidnya di sini saja. Sehingga kalau sholat bisa menghadap ke Qubatus Sokhroh ini yang ketika itu belum dibangun, masih berupa puncak dari bukit yang ada di sana. Ya, sekaligus bisa menghadap kiblat. Lalu Umar tahu gitu, kalau tempat ini tempat suci itu. Makanya Umar tidak membangun di belakang tempat yang hari ini adalah Qubatus Sokhroh itu. Pada saat itu Qubatus Sokhroh belum ada, Pak. Masjid Qubah Sokhroh belum ada karena baru dibangun di zaman Abdul Malik bin Marwan gitu. Tapi Umar membangunnya adalah di atas Masjidil Aqsa. Ya, yang tua itu. Nah, kemudian Umar manggil Ka'ab al-Ahbar. Manggil Ka'ab al-Ahbar untuk menerjemahkan isi kitab yang ada di samping kepala jasad yang tidak rusak itu.
Lalu ketika diterjemahkan oleh Ka'ab al-Ahbar ke dalam bahasa Arab, maka Abul Aliyah mengatakan, dan aku adalah orang Arab yang pertama kali membaca isi kitab itu dalam bahasa Arab. Kemudian ditanya oleh sahabat-sahabatnya, apa sih isi kitab itu? Maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan, siyarukum wa akhlaqukum. Di dalam kitab itu ada perjalanan hidup kalian dan ada kebaikan-kebaikan akhlak kalian. Dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Ya. Jadi dalam kitab itu ada cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Ada kisah-kisah tentang umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ditaruh oleh Daniel itu ada di samping itu. Baru kemudian para sahabat bertanya kepada Abul Aliyah, karena beliau satu dari saksi yang mendapati jasadnya Daniel ada di gudang harta milik Hurmuzan gitu, dan ditaruh di atas tempat tidur yang sangat mulia begitu itu. Kemudian para sahabat bertanya, emang siapa orang yang itu jasad siapa? Abul Aliyah mengatakan itu jasadnya Daniel, ya, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang Persia pada saat itu, keyakinan mereka bahwa itu adalah jasadnya Daniel. Kemudian siapa Daniel itu? Tanya sahabat. Daniel itu adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Lalu kenapa orang-orang Persia menaruh jasadnya Daniel ada di atas tempat tidur itu? Maka Abul Aliyah mengatakan bahwa dulu sebelum dibuka oleh muslimin, orang-orang Persia itu kalau lama tidak turun hujan. Kalau lama tidak turun hujan, waktunya hujan tidak hujan-hujan, Pak, maka mereka akan mengeluarkan tempat tidur yang di atasnya ada jasadnya Daniel itu. Begitu dikeluarkan dari ruangannya, Pak, ya, sehingga tepat ada di bawah langit begitu itu, di luar ruangan begitu, maka Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Ya. Jadi kalau lama enggak hujan itu tinggal jasadnya dikeluarkan aja, Pak. Dan tabarruk ini. Dengan itu lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kalau sudah hujan dimasukkan kembali. Dan begitu seterusnya. Ya, dan begitu seterusnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Abu Musa al-Asy'ari bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menguburkan jenazah Nabi Daniel ini. Tapi karena Umar khawatir nanti kalau dikuburkan orang tahu kehebatan atau orang tahu sejarah orang-orang dulu bagaimana memperlakukan jasadnya Daniel, ya, digunakan untuk meminta hujan dan seterusnya begitu tuh, Pak. Umar khawatir nanti kalau orang-orang tahu kuburannya Daniel, itu kuburannya digali, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan tanah untuk menghancurkan jasad para nabi, dan Allah tidak mengizinkan binatang buas untuk memakan jasad nabi. Gitu ya. Maka Umar ngasih pesan, kamu kubur jasadnya Daniel, tapi ya, caranya siang hari kamu gali 13 kuburan yang berbeda-beda. Gitu, Pak. Jadi 13 kuburan berbeda-beda digali, Pak. Setelah itu apa? Setelah itu malam harinya kamu masukkan jasad Daniel ke salah satu liang lahatnya. Setelah itu kamu ratakan semuanya dan posisinya sama, ya, dan kondisinya samakan sehingga orang tidak tahu jasadnya itu ada di mana pastinya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seperti itu, Pak, supaya tidak tersebar kesyirikan gitu. Gitu ya. Jadi saudara sekalian, muslimin muslimat yang
muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi dari nabi-nabi Bani Israel, Daniel. Yang kemudian Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, inna Daniel, bahwasanya Daniel meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayat fanuhu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minta agar jasadnya nanti dimakamkan oleh umat Nabi Muhammad karena beliau mengetahui kehebatan dan keutamaan serta pesona keindahan umat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajmain. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an tentunya, kalau itu dalam kitab-kitab umat terdahulu. Dalam Al-Qur'an banyak sekali, Pak. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana keindahan dan pesona kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan itu menjadi teladan yang baik tentunya bagi kita semuanya. Ya. Ada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sekelompok sahabat, ada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang salah seorang sahabat. Contohnya surat Al-Lail. Surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21 itu. Wa sayujannabuhal atqa, dan kami akan jauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia ini adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujzah. Dia menginfakkan hartanya bukan karena dia balas jasa kepada orang yang dia nafkahi. Ya, jadi kalau orang ini memberikan sesuatu kepada B, bersedekah kepada B, itu bukan karena B pernah memberikan jasa kepada saya. Bahkan memberikan sedekah kepada orang yang tidak pernah memberikan jasa kepadanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi dia memberikan sedekah hanya untuk mengharapkan bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yardha, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan meridhoinya. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa sayujannabuhal atqa, orang yang paling bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, dia infakkan hartanya untuk mensucikan diri, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan dia memberikan hartanya itu bukan karena balas jasa. Sehingga ayat ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal dakwah, di pertengahan dakwah, sampai di akhir dakwah. Di awal dakwah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana yang beliau lakukan, membeli budak-budak itu, Pak. Ya, budak-budak itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu budak itu dimerdekakan. Karena budak itu mau beriman, mau masuk Islam. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diprotes oleh bapaknya. Bapaknya Abu Bakar panggilannya adalah Abu Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah bilang kepada Abu Bakar, "Nak, ya, kamu itu loh, kalau beli budak mbok ya yang bener-bener." Kenapa? Karena Abu Bakar itu membeli budak itu enggak melihat apakah budak itu cacat fisiknya atau tidak. Yang penting dia mau beriman, dibeli, dimerdekakan, Pak. Karena orang beli budak itu biasanya untuk membantu pekerjaannya. Maka dikritik sama bapaknya, kalau kamu mau beli budak itu, beli yang badannya itu tegap-tegap, kuat-kuat supaya bisa meringankan pekerjaanmu. Ya, supaya bisa meringankan pekerjaanmu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku membeli budak itu bukan untuk bekerja kepadaku, tapi aku membeli budak untuk apa? Untuk aku merdekakan, supaya dengan itu aku bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Nah, itu ayat itu bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak hanya itu. Nanti ada juga dalam surat An-Nur ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah." Dan janganlah orang yang
Allah telah berikan karunia dan keluasan rezeki itu bersumpah, ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, bersumpah untuk tidak mau bersedekah kepada kerabatnya, kepada orang miskinnya, dan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ya, wal ya'fu falyasfahu, hendaknya dia memaafkan dan hendaknya dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini juga bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika apa? Ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada anak bibiknya. Kalau anak bibiknya itu berarti sepupunya, yang bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah itu sepupunya Abu Bakar. Dia satu kerabatnya Abu Bakar, yang kedua dia miskin, dan yang ketiga wal muhajirina fi sabilillah. Dia termasuk orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Mistah bin Utsatsah ketika keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tepatnya adalah putri beliau, mendapatkan fitnah haditsul ifki, berita dusta, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma ajmain. Ya, sehingga media-media Yahudi memblow up berita itu. Orang-orang munafik juga menghembuskan syubhat-syubhat dan berita-berita bohong tentang Aisyah dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma. Maka di antara yang termakan berita bohong itu adalah Mistah bin Utsatsah. Kita bayangkan, kalau Mistah itu sepupunya Abu Bakar, Aisyah itu putrinya Abu Bakar, maka Aisyah itu adalah keponakannya Mistah. Kan begitu ya? Artinya apa? Artinya adalah hari itu betapa besar-besaran sekali media-media Yahudi dan media-media munafik memblow up berita dusta itu. Sampai orang beriman pun ya, sama'una lil kadhib, itu masih ada yang terpengaruh dengan berita-berita bohong itu. Walaupun nanti pada akhirnya Mistah termasuk orang yang tadi karena menuduh wanita baik-baik berzina, kan ada hukumannya, Pak. Nanti juga dihukum. Ya. Nanti juga ada hukumannya, ada hukuman cambuknya itu. Kan begitu. Termasuk juga Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka ketika Mistah melakukan itu, Abu Bakar bersumpah, sedangkan Mistah itu nafkahnya yang menanggung adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak mau Allah mengampuni kalian dengan kalian batalkan sumpah kalian untuk tidak mau memberikan nafkah lagi, bersedekah lagi kepada kerabat kalian? Maka Abu Bakar merasa ayat ini ditujukan kepada dirinya, sehingga Abu Bakar membatalkan sumpahnya dan berkata, demi Allah, sampai nanti aku tidak akan menghentikan nafkahku kepada Mistah bin Utsatsah. Itu bisa bayangkan, Pak, itu Mistah menuduh putrinya Abu Bakar, dan Abu Bakar setelah turun ayat ini dengan sangat mudah memaafkan dan tetap memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah. Pesona yang luar biasa, Pak. Ya, kalau kita hari ini ya kadang masih ada embel-embelnya, maafin ya maafin, tapi sakit hati ini terus gimana ini? Kan wajar, jadi cari-cari pembenaran, kan wajar ya Ustaz ya, saya kan dibeginikan, masa saya nggak boleh marah? Ayo gitu itu, Pak. Cari-cari pembenaran. Abu Bakar enggak, Allah bilang begitu, ya sudah begitu. Jadi Masya Allah, luar biasa. Dan tidak hanya itu, tapi kita juga bisa mendapati di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk duduk membersamai orang-orang yang memanggil Tuhannya di waktu pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya.
Dan janganlah kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena kamu ingin atau tertarik dengan kemewahan hidup dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu taati orang-orang yang hatinya kami palingkan dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya senantiasa melampaui batas. Siapa mereka yang disebut oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi 28 ini? Mereka yang disebut adalah ahlu suffah, sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya di Masjid Nabawi, yang nafkahnya ditanggung oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Gitu Pak. Ceritanya Rasulullah SAW didatangi oleh tokoh-tokoh munafik, Pak. Kemudian tokoh-tokoh munafik ini ceritanya pengen minta waktu khusus kepada Nabi untuk belajar. Yang kalau mereka belajar nggak boleh ada satu orang sufah pun muridnya Nabi Muhammad yang ikut nimbrung dengan mereka. Nanti mereka akan memberikan jaminan kami akan masuk, akan benar-benar menambah keimanan kami, dan kurang lebih begitu rayuan orang-orang munafik. Ya, jadi mereka pengen belajar sendiri. Kalau mereka belajar sendiri, dispesialkan, dan orang-orang sufah yang hidupnya ditanggung nafkahnya oleh Nabi dan para sahabat itu nggak boleh ikut duduk dalam majelis mereka. Pokoknya mereka spesial, Pak. Maka Rasulullah SAW keluar kamar, ya, dan melihat ke arah belakang bagaimana ahlu sufah itu sedang berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan ayat ini, Pak. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu orang yang tiap pagi, apalagi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un, bersama dengan orang-orang yang memanggil Tuhannya di waktu pagi dan petang. Memanggil di situ menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan habitual action, satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Karena ahlu sufah itu tiap pagi dan tiap petang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW, Allah tegur dengan ayat itu, ya, Allah ingatkan dengan ayat itu, kamu jangan berpaling membersamai sahabatmu yang berdoa tiap pagi dan petang. Wala ta'tu ainaka anhum, janganlah kedua matamu berpaling untuk tidak melihat mereka, gara-gara kamu mengikuti tawaran orang-orang munafik yang kaya-kaya itu. Kan gitu ya? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan kamu jangan ikuti orang-orang yang hatinya sudah kami lalaikan. Udah ikuti saja mereka. Duduk aja bersama dengan mereka, bersamai mereka, telateni mereka, nanti mereka akan bermanfaat untukmu dan untuk perjuanganmu. Ternyata betul, Rasulullah meninggal dunia, dari ahlu sufah itu nanti akan banyak sekali lulusan-lulusan sahabat-sahabat yang mendapatkan amanah untuk memimpin, Pak. Ya, seperti Sa'id bin Amir al-Jumahi dan juga Abdullah bin Umar itu, walaupun punya rumah anaknya Umar bin Khattab, tapi lebih banyak interaksi dengan ahlu sufah, lebih banyak tinggal di masjid bersama dengan yang lainnya. Jadi banyak orang-orang besar nanti, Pak, yang hadir dari sufah itu. Ada Abu Hurairah yang jasanya Masya Allah hingga hari ini, Pak, kita rasakan karena menjadi satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bahkan kekuatan hafalannya sudah dapat lisensi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ceritanya? Ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan ilmu dan beliau pengen duduk, dan beliau mengatakan, siapa orang yang mempersilahkan surbannya untuk digelar dan untuk aku duduki, maka dia akan mengingat semua yang aku sampaikan. Maka Abu Hurairah bersegera mengambil surbannya, digelar, Pak, lalu Rasulullah duduk di atasnya. Rasulullah menyampaikan ilmu dari ba'da subuh sampai zuhur, tidak ada coffee breaknya itu, Pak. Dari subuh sampai zuhur itu istirahat hanya salat zuhur, lanjut lagi ba'da zuhur sampai asar. Istirahat salat asar, lanjut lagi ba'da asar sampai maghrib. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, semua yang disampaikan oleh Nabi tidak ada yang tidak aku ingat walaupun hanya satu huruf. Semuanya aku ingat. Kenapa? Begitu surbannya itu habis diduduki Rasulullah, maka Abu Hurairah langsung melipat surban itu dan mendekapnya di depan dadanya begini, Pak.
sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga kita bisa mendapati pesona itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara personal tentang Abdullah bin Ummi Maktum dalam surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. Dia yang dimaksud siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala dengan sangat lemah lembut menegur kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, kamu berpaling Muhammad dan kamu bermuka masam, tidak. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. Nabi Muhammad langsung terasa, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Kamu tidak tahu orang yang buta ini ingin mensucikan diri, ingin semakin ingat Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan peringatan, dan peringatan itu bermanfaat baginya. Gitu ya. Nanti ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah, ya, dan tinggal di rumah iman mereka, maka mereka cinta terhadap orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan pada dirinya itu pamrih terhadap apa yang sudah mereka berikan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka dahulukan saudara mereka muhajirin itu walaupun diri mereka sebenarnya juga membutuhkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dirinya terjaga dari kekikiran, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini Al-Hasyr ayat 9 ini bicara tentang sahabat Ansar secara umum. Bagaimana sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in, dermawannya mereka, ya, sehingga digambarkan oleh Al-Qur'an, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak punya pamrih sedikit pun terhadap apa yang dulu pernah mereka keluarkan. Bagaimana orang-orang Ansar bersedekah tanpa batas, Pak, untuk orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak membawa apa-apa itu, ya kan, sampai kota Madinah. Maka nanti kayak siapa, Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf, kan gitu. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa kamu tahu aku ini salah satu orang Madinah yang kaya, itu hartaku ada di dalam rumah, kamu hitung, kamu bagi dua, separuh kamu ambil, separuh sisakan untukku. Gitu ya. Kita itu masyarakat manusia, Pak, bukan masyarakat malaikat itu. Ya, punya kekayaan, datang orang, kenapa? Karena dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melakukan apa yang mungkin dalam cara berpikir manusia hari ini susah untuk dicerna itu. Ya. Susah untuk dicerna. Orang mau bagi harta kekayaannya jadi dua, yang satu untuk sebagian untuknya, sebagian untuk orang yang dia bukan siapa-siapanya. Hanya diikat dalam persaudaraan keimanan. Kan tidak mudah itu. Tidak mudah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apalagi nanti, Pak. Ya, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah Hunain itu. Kan gitu. Setelah ghanimah dibagi-bagi, maka jatah Nabi kan banyak diberikan kepada orang-orang muhajirin itu. Banyak diberikan kepada orang-orang muhajirin, Pak. Maka nanti ada bisikan-bisikan sesama Ansor tuh. Itu bukan karena iri, Pak. Bukan karena iri bukan karena iri Rasulullah tidak memberikan
harta kepada mereka. Jangankan berharap harta saja mereka limpahkan, harta saja mereka infakkan di jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka khawatir ketika Mekah sudah dibuka, karena Hunain itu, kalau Mekah itu di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Hunain itu di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Jadi itu berunut, Pak. Nabi setelah membuka kota Mekah tidak pulang ke Madinah, tapi nunggu Ramadan selesai, tanggal 6 Syawal Nabi berangkat menuju ke Hunain. Tanggal 10 Syawal Rasulullah SAW sampai ke Hunain. Begitu perang dengan orang-orang Hawazin, Thaqif dan seterusnya, Rasulullah mendapatkan kemenangan yang sangat banyak sekali. Ghanimah dibagi, Nabi kan dapat 1/5. 1/5 ini banyak dibagi-bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu, Pak. Ya, yang belum ada sebulan keislamannya itu. Untuk apa? Supaya mereka tenang dalam keislaman. Ya, supaya mereka senang setelah mereka masuk Islam. Maka orang-orang Ansor itu kan ada omongan-omongan. Itu omongan-omongan bukan karena iri nggak dapat uang, Pak. Bukan karena iri nggak dapat perniagaan, nggak dapat kambing, nggak dapat unta. Karena Nabi kalau bagi-bagi luar biasa, Pak. Hakim bin Hizam itu datang menemui Nabi. Wahai Rasulullah, aku minta apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu. Rasulullah mengatakan, nih bagimu 100 ekor kambing. Ya. Kemudian minta lagi, nih bagimu 100 ekor kambing. Minta lagi, nih bagimu 100 ekor kambing. Ngasihnya begitu itu, Pak. Jadi bukan kok 1 ekor nih, atau sepasang aja buat kamu. Kamu pelihara dengan baik, nanti anak-anaknya akan banyak, enggak begitu. Udah 100 ekor buat kamu. Abu Sufyan, mertuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga baru masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah, berarti Islamnya belum ada 1 bulan, Pak. Islamnya belum ada 1 bulan. Itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta, lalu Rasulullah ngasih 100 ekor kambing, Pak. Kemudian minta lagi, di rumah ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Rasulullah kasih ini 100 ekor lagi. Kemudian minta lagi saudaranya Muawiyah, Nabi tambah lagi 100 ekor lagi. Semudah itu Rasulullah SAW memberikan jatahnya kepada para sahabat muhajirin. Ya, tapi itu tidak membuat orang-orang Ansor yang sudah lama berjuang, bahkan dulu memberikan hartanya kepada Rasulullah itu, mereka menjadi iri, itu tidak, Pak. Ya, mereka jadi iri itu tidak. Bahkan Rasulullah SAW memberikan hartanya kepada siapa? Kepada orang musyrik hari itu yang setelah dikasih harta oleh Nabi nanti masuk Islam, Pak. Ya, nanti masuk Islam, dan harta yang dikasih cukup banyak sekali, ya, cukup banyak sekali, ratusan ekor kambing gitu. Kemudian orang itu mengatakan bahwa ini orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyewa baju perang, menyewa perlengkapan perang, pedang dan seterusnya kepadanya, Pak, orang Mekah ini. Kemudian orang itu mengatakan, sebelum ini orang yang paling aku benci di muka bumi adalah Muhammad, dan setelah ini tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Rasulullah begitu itu. Makanya nanti orang-orang Ansor bisik-bisik. Begitu bisik-bisik. Ya. Karena yang dikhawatirkan oleh orang-orang Ansor itu adalah ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah, khawatirnya mereka akan meninggalkan kota Madinah. Padahal mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan mereka khawatir Nabi balik lagi ke kota Mekah, meninggalkan mereka. Karena mereka sudah nyaman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di satu tempat, dan Nabi pastikan bahwa yang kumpul di tempat itu tidak ada satupun orang muhajirin, semuanya harus orang Ansor. Kenapa? Karena sangat sensitif sekali, Pak. Ya, sangat sensitif, rasis ini. Orang Mekah sama orang Madinah ini. Ya, dikumpulkan hanya orang-orang Ansor saja yang ada di situ. Baru Nabi mengatakan, apakah kalian tidak ridho mereka orang-orang Mekah pulang dengan kambing, dengan harta, dengan rampasan perang, dan kalian pulang ke Madinah membawa aku. Maka orang-orang Ansor pada saat itu langsung menangis semuanya, Pak. Menangis semuanya. Karena mereka
merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nggak ada masalah. Orang pergi dengan barangnya, dengan uangnya, dengan hartanya. Yang penting kami pulang ke Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu orang yang mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri juga membutuhkan. Mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri membutuhkan. Makanya antum pernah mendengar kisah bagaimana orang Ansor ketika ada orang muhajirin, Pak. Ahlus Suffah. Suffah itu kan orang-orang muhajirin, Pak. Orang-orang yang hijrah. Itu kalau habis isya itu duduk-duduk di pintu-pintu masjid, Pak. Harapannya apa? Harapannya ada orang yang menepuk pundaknya dan ngajak pulang ke rumah untuk makan. Antum bayangkan, ini komunikasi ukhuwah tingkat tinggi. Minta tapi nggak perlu pakai ngomong. Dan sahabat-sahabat yang kaya itu sudah paham, gitu ya, tidak ndablek, Pak. Yang kalau saudaranya belum ngomong butuh itu nggak peduli gitu. Tapi sahabat-sahabat itu paham, Pak, nggak perlu kamu ngomong butuh. Kelihatan dari gelagatmu begini itu sudah menunjukkan kamu butuh bantuan. Itu kan komunikasi ukhuwah tingkat tinggi itu. Jadi kalau habis isya itu sahabat-sahabat ahlu sufah itu duduk-duduk di pintu masjid. Harapannya apa? Harapannya ada yang menepuk pundaknya, yuk pulang ke rumah makan kita bareng-bareng. Makanya kan pernah ada dialog cerita Abu Hurairah itu ya. Abu Hurairah Abu Hurairah yang duduk di pintu, nggak ada yang menepuk satupun, Pak. Kemudian Abu Bakar lewat. Abu Hurairah tanya itu, Pak, bagaimana tentang ayat ini Abu Bakar begini. Padahal tujuan bertanyanya bukan kok ingin tahu penjelasan tentang ayat itu. Tujuan bertanyanya karena pengen diajak pulang tuh. Tapi kemudian Abu Bakar menjelaskan ayat itu lalu pulang, Pak. Kemudian datang Umar, Abu Hurairah mendekati Umar, ini bagaimana menurutmu tentang hukum ini, tentang ayat ini, tentang dan seterusnya begitu. Maka Umar menjawab pertanyaan itu, karena terkadang tidak semua pertanyaan itu butuh jawaban. Karena tujuan pertanyaan itu disampaikan itu untuk tujuan yang berbeda-beda. Dalam Quran kan tujuannya juga berbeda-beda, Pak ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu kan bentuknya pertanyaan, tapi tujuannya bukan bertanya. Tujuannya untuk mengisbatkan, menetapkan bahwa tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Nah, Ali salimul kumisra, ketika Fir'aun mengatakan, bukankah aku ini punya kekuasaan di Mesir? Itu tujuannya bukan mendapatkan jawaban, tapi tujuannya untuk kesombongan. Jadi pertanyaan ini tidak mesti tujuannya ingin minta jawaban. Makanya Rasulullah melihat dari jauh, ini Abu Hurairah, ini nanya sana, nanya sini, nggak ada yang ngajak pulang. Akhirnya dipanggilkan sama Nabi. Abu Hurairah, ini kamu ambil tuh susu, ya. Kamu peras itu susu kambing di belakang rumahnya itu, ambil susunya. Begitu sudah dikumpulkan susunya, gitu Pak, di satu panci kecil, gitu. Abu Hurairah nunggu untuk apa? Untuk disuruh minum oleh Rasulullah. Tapi sebelum itu Rasulullah mengatakan, kamu panggil semua sahabatmu di Sufah sana. Lalu jumlahnya banyak sekali, Pak. Abu Hurairah mikir, ini susunya cuma segini. Sahabat Sufah itu banyak sekali. Nanti saya juga nggak kenyang, cuma minum sedikit. Gitu tuh, Pak. Begitu sahabat Sufah dikumpulkan, maka orang yang undang itu adalah orang yang terakhir makan, Pak. Abu Hurairah yang manggil, maka konsekuensinya Abu Hurairah yang terakhir minum. Nah gitu Pak. Maka sahabat Sufah satu dikasih susu, kemudian berikutnya sampai habis. Setelah semua sahabat habis, baru Nabi bilang, sekarang kamu, giliran kamu Abu Hurairah minum. Minum Pak. Minum lagi, sampai Abu Hurairah mengatakan,
Rasulullah memaksaku terus untuk minum sampai aku tidak mendapatkan tempat untuk air susu di dalam perutku. Kekenyangan, Pak. Sahabat tuh begitu itu. Makanya nanti ada sahabat yang duduk di pintu masjid nggak ada yang ngajak pulang tuh, sampai Rasulullah mengatakan siapa orang yang mengajak sahabat ini pulang maka dia akan mendapatkan surga. Orang Ansor dengar itu, Pak. Pokoknya dijanjikan surga langsung, Pak. Dengar itu langsung ke masjid, ditarik tangannya, yuk pulang ke rumah. Sampai rumah tanya kepada istrinya, aku ngajak saudaraku ini. Istrinya mengatakan tidak ada makanan kecuali tinggal 1 porsi itu untukmu. Bayangkan. Kemudian sahabat ini berkata kepada istrinya, ya, untuk pura-pura sibuk di dapur. Ya, kamu benturkan panci dengan sodel, dengan pokoknya bentur-benturkan gitu, sehingga terdengar suara kalau kita sedang masak besar. Dan aku akan meminta sahabatku itu untuk makan. Nanti kalau dia bertanya kamu kok nggak makan, di belakang lagi masak besar tuh, tenang saja. Gitu. Padahal di belakang juga cuma mukul-mukulin sodel itu, Pak. Begitu gimana itu? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka dulukan saudaranya, walaupun sebenarnya mereka dirinya sendiri adalah butuh. Sahabat. Dan sebagai penutup, Syuruk Surabaya jam berapa, Pak? Lebih 13 ya. Baik, 5 menit lagi insya Allah. Kita tutup dengan tanya jawab nanti. Yang terakhir sebagai penutup itu surat Al-Fatah ayat 29, Pak. Surat Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah." Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Asyidda 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum, dan saling berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu mendapati sahabat itu banyak rukuknya, banyak sujudnya, karena mengharap karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada air wajah yang bersih di wajah mereka karena bekas sujudnya itu. Ya, dzalika mathaluhum fit Taurat, itu permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan sahabat di dalam kitab Injil, kazara'in, itu seperti tanaman, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian tunas itu membesar, fastaghladha, tunas itu menguat, fastaghladha, setelah itu tunas itu membesar, fastawa ala suqih, kemudian tunas itu berdiri kokoh di atas pangkal pohonnya. Yu'jibuz zurra', membanggakan orang yang menanamnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihimul kufar, dan membuat marah orang-orang kafir yang tidak beriman. Itu gambaran sahabat dalam kitab Taurat dan gambaran sahabat dalam kitab Injil. Dalam kitab Taurat seperti apa? Ruk'an, banyak rukuknya, sujjadan, banyak sujudnya, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, senantiasa mengharap karunia Allah, ya, dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada air wajah bersih di muka mereka karena banyaknya sujud mereka. Itu permisalan mereka dalam kitab Taurat. Dalam kitab Injil, permisalan sahabat seperti apa? Kazara'in, seperti tanaman, mengeluarkan tunasnya membesar, kemudian menguat, kokoh, berdiri di atas pangkalnya, membanggakan orang yang menanamnya. Lihat, Pak, itu permisalan di Taurat, yang satu permisalan di Injil. Para ulama mengatakan, kenapa para sahabat digambarkan berbeda dalam dua kitab? Di Taurat digambarkan kuat ibadahnya, di Injil digambarkan kuat ekonominya, Pak. Karena tanaman itu gambaran kekayaan, Pak. Simbol kekayaan. Tanaman mengeluarkan tunasnya, banyak cabangnya, kokoh, berdiri dan seterusnya itu. Ini bicara duniawi, Pak. Di Taurat bicara ukhrawi. Berarti sahabat itu orang yang kuat duniawinya dan kuat ukhrawinya itu. Kenapa seperti itu? Karena Taurat turun kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah umat, ya,
yang kuat ngejar dunianya, Pak. Tapi rapuh spiritualitasnya. Maka sahabat digambarkan di dalam kitab Taurat sebagai sebuah masyarakat kepribadian yang kuat ruhiyahnya itu. Orang-orang Bani Israel, loh, kayak sahabat Nabi nih loh, sholatnya banyak, rukuknya banyak, sujudnya banyak, air wajahnya bersih dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena Bani Israel itu kuat mengejar dunia. Begitu di kitab Injil, sahabat itu digambarkan tentang keindahan dan kekayaan duniawinya, Pak. Kenapa? Karena Injil turun kepada masyarakat Nasrani hari itu yang mereka fokus beribadah, bahkan tabatul dalam beribadah, mengebiri diri dalam beribadah, gitu ya, sampai melalaikan urusan dunianya. Sahabat itu seimbang, Pak. Makanya kalau orang Yahudi mulai memperhatikan seruhiyahnya, orang Nasrani mulai memperhatikan duniawinya, gitu Pak, maka mereka akan kokoh, Pak. Sedangkan kita tidak memperhatikan ruhiyah, juga tidak memperhatikan dunia, gitu ya. Maka ini pelajaran mahal bagi kita, pelajaran penting bagi kita tentang bagaimana pesona-pesona sahabat di dalam Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ini ada depan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan manusia yang terbaik, yang akan membersamai manusia terbaik hari itu juga, dan akan menjadi tentara manusia terbaik hari itu juga, yang akan berperang dan menyebarkan agama Islam pada saat itu, yaitu orang-orang yang membersamai Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam dalam dakwah mereka. Maka para sahabat sebagai generasi terbaik adalah sebuah lisensi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan itu ya, sebuah penetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kemudian nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala juga akan menghadirkan manusia yang baik, yang tentunya kebaikannya adalah karena karena kesesuaian yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh generasi di mana para sahabat dulu dididik oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi meskipun demikian tidak ada yang bisa menandingi generasi sahabat dahulu secara kebaikan,
karena mereka punya nikmatus sabak, nikmat menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam, sehingga orang-orang yang hadir setelahnya itu pahalanya ngalir kepada mereka. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gitu ya, itu kan masuk Islam. Setelah itu dakwah kepada Abdurrahman masuk Islam. Dakwah kepada Utsman bin Affan masuk Islam. Dan kita mengetahui Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, dua-duanya dua dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti amalnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi karena masuk Islamnya di tangan Abu Bakar, maka Abu Bakar juga dapat aliran pahalanya itu. Nah, dari perjuangan-perjuangan mereka bersama Rasulullah, hari ini kita bisa merasakan Islam. Sehingga juga akan mengalir kepada orang-orang terdahulu, sehingga mereka nggak bisa disalib, itu susah. Susah untuk disalib itu. Sehingga kebaikannya bukan dalam sisi banyak-banyakan pahala, jelas tidak gitu, tapi kebaikannya ada pada kemiripan dan kesesuaian antara generasi akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi dengan generasi khilafah min hajjun nubuwah di zaman para sahabat pada saat itu. Apalagi hanya saja ada generasi akhir zaman yang memang keutamaannya tidak bisa ditandingi oleh satupun orang dari umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka hari ini umat Nabi Muhammad yang paling istimewa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi nanti setelah Nabi Isa alaihissalam turun, itu umat Nabi Muhammad yang paling istimewa adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa turun di tengah-tengah umat Nabi Muhammad tidak membawa syariat, tapi yaksirus sulban wa yaqtulul khinzir, akan menghancurkan salib-salib dan akan membunuh babi-babi. Wallah alam kenapa kalau salib dihancurkan, maka kita mengetahui karena itu menjadi simbol, gitu ya, menjadi simbol ketuhanan orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa tidak mau. Ada membunuh babi, wallahu alam kenapa babi kok sampai dibunuh nanti di akhir zaman oleh Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Apa karena sangat kuatnya perang melawan umat Islam dengan makanan-makanan dan seterusnya, atau bagaimana sih, tidak memahami. Jadi kalau dari kebaikan dari sisi pahala tidak ada yang bisa menyamai para sahabat, tapi kebaikannya adalah kebaikan dari sisi kesamaan. Dari sisi kesamaan. Apalagi nanti gini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra adalah satu-satunya surat yang punya nama lain surat Bani Israil, betul kan? Surat Al-Isra itu punya nama surat Bani Israil, karena dalam surat Al-Isra itu dari ayat 4 sampai ayat 101 itu berbicara tentang Bani Israil tuh. Ngomongin Bani Israil gitu. Dan di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 4, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Hei Bani Israil, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Ya. Kamu akan menyombongkan diri 2 kali. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Kalau datang janjiku yang pertama untuk mengusir kalian dari Palestina, maka kami akan datangkan hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang luar biasa kuatnya. Fajasu khilalad diyar, mereka akan mencarimu kemanapun kamu berada di dalam kota Palestina itu, di dalam kota Al-Quds itu. Dan sebagian para ulama tafsir mengatakan datangnya janji Allah yang pertama ini telah Allah Subhanahu wa taala tepati dengan dibukanya Al-Quds di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan sifat yang mengusir Bani Israil bagaimana ketika itu? Ibadan lana. Ibad itu adalah orang-orang yang telah menjalankan perannya sebagai hamba Allah dengan sebaik-baik peran. Gitu ya. Makanya nanti di dalam ayat berikutnya, Pak, antum bisa lihat ayat 104 itu. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askurul ardha fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dan kami katakan kepada Bani Israel, tinggallah kamu di Palestina ini, ya. Nanti kalau sudah datang janjiku yang terakhir, janjiku yang kedua, janji yang pertama sudah selesai.
dengan dikirimnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janji yang kedua di akhir zaman, ji'na bikum lafifa. Kami akan kumpulkan kalian di satu tempat. Tempat itu adalah Palestina. Ya. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mendengar berita bahwa orang-orang Israel mendirikan negara Palestina, yang beliau lakukan pertama kali adalah sujud syukur, Pak. Kenapa sujud syukur? Karena beliau shadaqallahul azim, meyakini firman Allah itu benar. Dan susah untuk menghancurkan orang Yahudi kalau mereka belum kumpul di satu tempat. Gitu ya. Dan yang akan mengusir mereka dari Palestina karakteristiknya sama dengan yang mengusir mereka dulu di janji pertama, ibadan lana. Orang-orang yang menjalankan perannya sebagai hamba Allah dengan sebaik-baik peran di muka bumi. Gitu. Gimana dengan menghadirkan generasi-generasi yang seperti itu? Ya kita mengetahui bahwa innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasib mereka, sampai kaum itu mengubah mereka sendiri, dan perubahan yang paling mendasar adalah perubahan lewat pendidikan. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Syantut, bahwa bagaimana sih kaum itu mengubah diri mereka dengan belajar. Dengan wahyu yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena dengan Iqra itu masyarakat berubah, transisi dari jahiliyah menuju ke Islamiyah. Lihat, Iqra itu adalah simbol dari pendidikan itu sendiri. Dan gitu ya, sehingga kita perlu belajar kembali bagaimana dulu. Kita perlu belajar kembali bagaimana dulu para salafus saleh itu belajar, Pak. Mereka tidak mendikotomikan ilmu, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Tidak, semua ilmu sama. Semua ilmu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika Turki Utsmani runtuh, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah apa? Mensekularisasi pendidikan, memisahkan antara ilmu dunia, ilmu akhirat. Sehingga orang yang belajar ilmu agama itu enggak ngerti ilmu dunia, Pak. Dan orang yang belajar ilmu dunia itu enggak tahu ilmu agama. Sedangkan yang seperti itu tidak pernah terjadi atau jarang kita temukan di generasi salafus saleh terdahulu. Kan gitu ya. Sehingga kita mendapati dokter yang sangat hebat, ahli kedokteran yang sangat handal. Siapa? Ibnu Rushdi Al-Qurtubi. Maka selain dokter yang hebat, beliau juga seorang ahli fikih perbandingan yang juga luar biasa. Itu contohnya. Karena tidak ada dikotomi ilmu. Maka kita perlu belajar bagaimana sejarah pendidikan dalam Islam. Bagaimana dulu masjid jami'. Karena jami'ah, Pak, kampus itu dulu asalnya dari jami', Pak. Yang pertama kali ada di Kairuan sekitar tahun 150 Hijriah. 150 itu berarti kalau Rasulullah meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Berarti 139 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, umat Islam itu punya universitas, Pak. Sedangkan di Eropa baru ada universitas abad ke-7 Hijriah. Indonesia baru 139 tahun setelah Nabi wafat sudah punya kampus. Yang pertama kali Kairuan dan yang ketiga adalah Jami' Al-Azhar di Kairo itu. Itu kampus awalnya masjid, Pak. Makanya dalam bahasa Arab kampus itu adalah jami'ah. Kenapa jami'ah? Karena awalnya dari jami'. Jami' itu masjid. Kita mendapatkan hari ini namanya masjid jami' gitu. Kan gitu ya. Dan di jami' itu banyak arwikoh. Arwikah itu tiang-tiang itu, Pak. Lah di bawah tiang-tiang itu dulu duduk pakar-pakar keilmuan, Pak. Dan dikelilingi oleh murid-murid mereka, mahasiswa-mahasiswa mereka itu. Belajar di situ itu. Di arwikoh masjid itu. Makanya kalau kita ke Masjid Jami' Amr bin As yang ada di Mesir, di Kairo itu, atau Masjid Jami' Al-Azhar gitu di sana, maka banyak kita dapati arwikoh itu. Atau di masjid-masjid yang dibangun oleh Turki Utsmani. Ya. Banyak di dalamnya itu arwikoh. Dan arwikoh itu arwikoh itu kalau hari ini kayak kelas-kelas, Pak, tapi dulu hanya tiang begitu yang sangat banyak sekali. Di situ duduk ahli ilmu untuk mengajarkan ilmu. Dan belajar ilmu apa saja ada di situ itu, Pak. Makanya disebut jami'ah. Baru kemudian dari jami' lahirlah nanti jami'ah. Lah ketika orang-orang barat yang pertama kali
membawa konsep universitas ke Eropa, itu kan orang-orang Perancis. Ketika pulang ke Perancis, mereka ingin membuat kampus yang sama. Maka mereka menamai kampusnya pertama kali dengan nama Stadium General. Begitu mereka menamai, jadi universitas pertama kali itu namanya Stadium General, Pak. Dan kita mengetahui Stadium General itu kalau hari ini hanya pertemuan pertama di awal itu, Pak. Sebelum kuliah mulai itu. Kan gitu ya. Kemudian mereka mikir Stadium General ini tidak mewakili apa yang kita lakukan di kampus, karena kampus itu harus mencakup semua aktivitas keilmuan, mulai dari membaca, meneliti sampai dan seterusnya gitu, Pak. Ya, sampai seperti itu. Kalau Stadium General tidak mewakili nama itu, akhirnya mereka membuat nama kembali kepada kata jamiah. Jamiah itu artinya kan yang mengumpulkan. Semua bentuk literatur keilmuan dikumpulkan, Pak. Mulai dari membaca, menganalisa, meneliti sampai observasi dan seterusnya dikumpulkan aktivitas itu di kampus. Jamiah itu namanya. Sampai kemudian udahlah, kita nggak usah gengsi-gengsi, kita terjemahkan saja jamiah itu ke dalam bahasa kita. Maka jamiah diterjemahkan dalam bahasa mereka, namanya jadi university itu. Kan itu ya, kita perlu belajar lagi, Pak, tentang sejarah pendidikan dalam Islam seperti apa, sampai kita nanti mengetahui pola-pola, gitu ya, pola-pola pendidikan yang dulu dilakukan oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Apakah batasan kita meladani para sahabat dalam mengajarkan kepada anak-anak kita seperti memuliakan guru, menghamparkan sorban untuk tempat duduk guru sebagaimana dilakukan Abu Hurairah terhadap Rasulullah SAW? Bolehkah hal tersebut dilakukan oleh anak kita terhadap gurunya? Boleh sekali. Dan itu bagian dari ikram, hormat kepada guru, dan hormat kepada guru adalah bagian dari asbab keberkahan ilmu itu, Pak. Ya. Sehingga sehingga dulu seperti bukan sahabat, ini Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu kalau ada di depan majelisnya Imam Malik, Pak. Kalau di depan majelisnya Imam Malik, maka Imam Syafi'i mengatakan, aku itu kalau di depan majelisnya guruku Imam Malik itu, maka aku untuk membuka buku itu harus hati-hati, jangan sampai keluar suaranya, karena khawatir suara yang keluar dari buku yang aku balik itu, keluar suaranya gitu tuh, itu akan mengganggu konsentrasi guruku. Ya, sehingga apa? Mengurangi keikhlasannya dalam menyampaikan ilmu kepadaku, sehingga membukanya harus pelan-pelan. Itu bukan sahabat. Ya, itu generasi setelah sahabat. Generasi salafus saleh dulu, Imam Syafi'i kepada Imam Malik rahimahullah. Jadi sangat hati-hati sekali. Dan itu bagian dari bagian dari adab dalam menuntut ilmu, ya. Bagian dari adab di dalam menuntut ilmu, sehingga dengan begitu maka guru akan merasa nyaman dalam menyampaikan ilmu, dan kalau sudah nyaman dalam menyampaikan ilmu maka seperti kabel itu, Pak, kalau tidak ada hambatannya maka akan mengalir ilmu itu dengan mudah dan dengan sangat cepat. Dan yang lebih penting adalah barokah, dan barokah ini loh yang tidak ada konsepnya dalam konsep pendidikan barat itu. Kan di kita ada, Pak. Ya, di kita ada konsep namanya konsep barokah itu. Makanya saya pernah mengisi halal bihalal, di situ banyak sekali guru-guru, halal bihalal guru, Pak. Dan saya membahas tema yang jarang dibahas dalam tema pendidikan hari ini, yaitu tema barokah ilmu itu, Pak. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu ilmunya, Pak. Itu ilmunya kalau dibanding ilmu yang dikumpulkan oleh ilmuwan-ilmuwan hari ini, ya lebih banyak ilmu yang dikumpulkan ilmuwan-ilmuwan hari ini. Tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, mereka ngerti bagaimana mengelola dunia ini. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka ngerti. Padahal wilayahnya itu tidak hanya Hijaz saja, tapi sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Persia. Sampai ke Persia sana. Wilayahnya sangat luas sekali, Pak. Tapi mereka ngerti cara mengelolanya. Mereka ngerti cara mengelolanya. Kenapa? Bagi saya ini adalah efek kebarokahan itu. Kalau hari ini di Indonesia nggak sedikit pakar politik di kita banyak, pakar ekonomi di kita juga banyak, kan gitu ya. Tapi krisis ini dan seterusnya itu, babnya di mana? Babnya bukan karena kurang ilmu, Pak, tapi babnya ada pada keberkahan itu. Gitu ya. Makanya penting sekali seorang murid memuliakan gurunya dengan
Ya dengan adab-adab yang dulu dicontohkan oleh para ulama, dan bukan berarti al-ghulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang yang soleh, bukan berarti itu, tapi hanya min babil adab, hanya dalam kerangka menjaga adab saja, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.